Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Toha Saifuddin SSI MSI dan Ibu Dr. Nur Hamidah MSI selaku dosen penguji, serta Bapak Dr. Ardi Kurniawan MSI dan Ibu Insinyur Eliana MSI selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya, Rizky Dewi Soliha, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan dan Loyalitas Pengguna pada Layanan Video on Demand Netflix di Provinsi Jawa Timur berdasarkan metode SEM-PLS. Pokok bahasan dalam penelitian ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 dan bab 3 hanya berisikan penjelasan singkat saja. Yang pertama, kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada masa pandemi sekarang ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas internet untuk kegiatan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tercatat bahwa pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2020, total pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 73,7% dari total populasi sebanyak 266,91 juta jiwa, atau setara dengan kenaikan sebesar 196,71 juta jiwa pengguna internet. Pada kontribusi penetrasi internet di seluruh Indonesia, Pulau Jawa menempati urutan pertama, yaitu sebesar 41,7%, sedangkan Jawa Timur menempati urutan ketiga berdasarkan persentase jumlah pengguna internet per provinsi di Pulau Jawa sebesar 26 juta pengguna. Selama pandemi, kenaikan tidak hanya dialami oleh pengguna internet saja, tetapi juga dialami oleh pengguna layanan video on demand, seperti yang dialami oleh layanan video on demand Netflix. Berdasarkan jumlah pengguna layanan video on demand dari data box, diketahui bahwa Netflix adalah layanan video on demand nomor 1 yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari pengguna layanan video on demand Netflix yang setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan. Seiring berkembangnya internet dan kemajuan teknologi, persaingan untuk layanan video on demand semakin ketat. Netflix yang merupakan layanan video on demand nomor 1 berusaha mempertahankan peringkatnya dengan memperbanyak film Indonesia guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna saat menonton Netflix. Kepuasan dan loyalitas pengguna berpengaruh atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa variabel, seperti kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan persepsi harga. SEM-PLS memiliki tujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah terdapat hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut. Penerapan SEM-PLS bisa diselesaikan tanpa memerlukan landasan teori yang kuat, yaitu dengan menghilangkan beberapa asumsi dan parameter keakuratan model prediksi dapat diamati dari koefisien determinasi. SEM-PLS dapat digunakan pada jumlah sampel yang berukuran kecil. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa SEM-PLS dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan pendapat responden berdasarkan jawaban yang dipilih oleh pengguna layanan video on demand Netflix di Provinsi Jawa Timur. 2. Memodelkan kepuasan dan loyalitas pengguna layanan video on demand Netflix di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan partial least square. 3. Menganalisis dan menginterpretasi pengaruh kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan persepsi harga terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna pada layanan video on demand Netflix di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan partial least square. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 metode penelitian.
Data dan sumber data. Data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer, yaitu secara offline dan secara online. Responden dalam penelitian ini harus memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Berdomisili di Jawa Timur, 2. Berusia 15-35 tahun, 3. Pernah atau sedang menggunakan layanan video on demand Netflix minimal 1 bulan berlangganan. Metode penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 6 variabel laten, dengan 2 variabel laten endogen dan 4 variabel laten eksogen, dengan jumlah indikator sebanyak 26 indikator. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita menjawab tujuan penelitian yang nomor 1, yaitu analisis deskriptif responden, yang dibagi menjadi 2, yaitu analisis deskriptif karakteristik responden dan analisis deskriptif pendapat responden berdasarkan jawaban pilihan. Analisis deskriptif karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perempuannya sebanyak 86%, sedangkan laki-laki sebanyak 14%. Karakteristik responden berdasarkan usia terdiri dari 15-19 tahun sebanyak 8%, 20-24 tahun sebanyak 79,30%, 25-29 tahun sebanyak 5,30%, dan usia 30-35 tahun sebanyak 7,30%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan terdiri dari pelajar atau mahasiswa sebanyak 83,30%, karyawan swasta sebanyak 9,30%, wirausaha sebanyak 4%, dan ibu rumah tangga atau tidak bekerja sebanyak 3,30%. Karakteristik responden berdasarkan intensitas mengakses terdiri dari 1-2 kali sebanyak 41,30%, 3-4 kali sebanyak 29,30%, lebih dari 4 kali sebanyak 14%, tiap hari sebanyak 15,30%. Karakteristik responden berdasarkan durasi mengakses dalam sehari terdiri dari kurang dari 1 jam sebanyak 16%, 1-4 jam sebanyak 67,30%, 4-6 jam sebanyak 12,70%, lebih dari 6 jam sebanyak 4%. Karakteristik responden berdasarkan intensitas berlangganan terdiri dari 1 bulan sebanyak 33,30%, 2-4 bulan sebanyak 30%, 5-8 bulan sebanyak 19,30%, lebih dari 8 bulan sebanyak 17,30%. Karakteristik responden berdasarkan alasan memilih berlangganan Netflix terdiri dari tersedianya paket murah untuk smartphone sebanyak 12,70%, konten yang tersedia di Netflix sebanyak 62,70%, rekomendasi keluarga atau teman sebanyak 22%, dan alasan lainnya sebanyak 2,70%. Analisis deskriptif pendapat responden berdasarkan jawaban pilihan. Untuk variabel kualitas informasi, sebagian besar responden memilih jawaban setuju. Untuk variabel X11 sebanyak 107 responden, untuk X12 sebanyak 109 responden, untuk X13 sebanyak 89 responden, untuk X14 sebanyak 98 responden, untuk X15 sebanyak 111 responden, dan untuk X16 sebanyak 108 responden. Untuk variabel persepsi kemudahan penggunaan, bagian besar responden memilih jawaban setuju. Untuk variabel X21 sebanyak 76 responden, X22 sebanyak 73 responden, dan untuk X23 sebanyak 73 responden. Sedangkan untuk X24 sebagian responden memilih jawaban sangat setuju, yaitu sebanyak 75 responden. Untuk variabel kualitas sistem, sebagian besar responden memilih jawaban setuju.
Untuk variabel X31 sebanyak 96 responden, untuk X32 sebanyak 104 responden, untuk X33 sebanyak 85 responden, untuk S34 sebanyak 97 responden, dan untuk S35 sebanyak 109 responden. Untuk variabel persepsi harga, sebagian besar responden memilih jawaban setuju. Untuk variabel X41 sebanyak 108 responden, untuk X42 sebanyak 114 responden, untuk X43 sebanyak 99 responden, dan untuk S44 sebanyak 102 responden. Untuk variabel kepuasan pengguna, sebagian besar responden memilih jawaban 7. Untuk variabel Y11 sebanyak 77 responden, Y12 sebanyak 84 responden, Y13 sebanyak 78 responden, dan Y14 sebanyak 75 responden. Untuk variabel loyalitas pengguna, sebagian besar responden memilih jawaban setuju. Untuk variabel Y21 sebanyak 80 responden, Y22 sebanyak 90 responden, dan Y23 sebanyak 78 responden. Untuk menjawab tujuan penelitian yang nomor 2, peneliti melakukan pemodelan kepuasan dan loyalitas pengguna layanan video on demand network berdasarkan metode SAMPLS yang terdiri dari 1. Konstruksi diagram jalur, 2. Konversi diagram jalur menjadi outer model dan inner model. 3. Evaluasi outer model. 4. Evaluasi inner model. 5. Evaluasi keseluruhan model atau goodness of fit index. Dan 6. Pengujian hipotesis. Konstruksi diagram jalur. Konstruksi diagram jalur dalam penelitian ini didapatkan sebagai berikut. Konstruksi ini juga dapat menjelaskan nilai outer model dan nilai inner modelnya. Konversi diagram jalur menjadi outer model dan inner model. Pada outer model, nilai persamaannya didapatkan dari outer loading. Sedangkan pada inner model, nilai persamaannya didapatkan dari nilai pad koefisien. Selanjutnya adalah mengevaluasi outer model. Pada outer model dapat dievaluasi dalam beberapa cara. Antara lainnya, 1. Validitas konvergen. Validitas konvergen dapat diukur berdasarkan nilai outer loading. Pada output yang dihasilkan dengan software Smart PLS didapatkan nilai outer loading valid dan signifikan. Validitas konvergen juga dapat diukur dengan nilai AVE. Output yang dihasilkan dengan software Smart PLS didapatkan nilai AVE valid dan signifikan. 2. Validitas diskriminan. Validitas diskriminan dapat diukur dengan nilai cross-loading. Kriteria cross-loading adalah setiap indikator yang mengukur konstruknya harus berkorelasi lebih tinggi terhadap variabel latennya jika dibandingkan dengan variabel laten yang lain. Pada tabel ini didapatkan bahwa nilai cross-loading pada masing-masing indikator terhadap variabel latennya menunjukkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan nilai cross-loading pada variabel laten yang lain yang terdapat pada model. 3. Reliability. Reliability dapat diukur dengan nilai composite reliability dan consbat alpha. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai composite reliability lebih dari 0,7 dan nilai consbat alpha lebih dari 0,7, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator dinyatakan reliabel dan mempunyai akurasi, konsistensi, dan ketepatan dalam mengukur variabel laten. Evaluasi inner model. Pada inner model dapat dievaluasi dengan cara R-square dan Chi-square. Berdasarkan hasil analisis R-square, dengan menggunakan software Smart PLS didapatkan bahwa setiap variabel laten endogen dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel laten eksogennya. Nilai S-square pada variabel kepuasan pengguna dan loyalitas pengguna
termasuk dalam model kuat, karena nilai S-square tersebut di atas 0,67. Sedangkan nilai chi-square didapatkan sebesar 0,949. Oleh karena nilai chi-square di atas 0, maka dapat disimpulkan bahwa model mempunyai kemampuan prediksi yang baik atau predictive relevance. Sedangkan untuk hasil yang berpengaruh secara signifikan, didapatkan nilai tes statistik yang lebih dari 1,96, yaitu untuk variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi harga terhadap kepuasan pengguna, serta variabel kepuasan pengguna terhadap loyalitas pengguna. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan penelitian yang nomor 3 dilakukan analisis interpretasi outer model dan inner model mengenai kepuasan dan loyalitas pengguna pada layanan video on demand Netflix di Provinsi Jawa Timur. 1. Interpretasi persamaan pada model pengukuran atau outer model. Sebagai contohnya, diambil variabel kualitas informasi pada X11. Didapatkan hasil X11 sama dengan 0,914C1 plus error 11. 2. Yaitu interpretasi persamaan model struktural atau inner model. Yang pertama yaitu untuk variabel kepuasan pengguna didapatkan persamaan eta 1 sama dengan 0,178C1 plus 0,283 C2 plus 0,240 C3 plus 0,320 C4 plus zeta 1. 2. Untuk variabel loyalitas pengguna didapatkan persamaan eta 2 sama dengan 0,650 eta 1 plus 0,124 C1 plus 0,192 C2 minus 0,082 C3 plus 0,049 C4 plus zeta 2. Untuk pokok bahasan yang terakhir, kita masuk pada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan analisis deskriptif dalam bentuk diagram batang, didapatkan hasil bahwa responden terbanyak ialah perempuan dengan mayoritas berusia 20-24 tahun dan merupakan pelajar atau mahasiswa. Intensitas mengakses layanan video on demand Netflix yang paling banyak dilakukan pengguna yaitu sebanyak 1-2 kali dalam seminggu dengan durasi dalam sehari yaitu 1-4 jam. Mayoritas responden telah berlangganan layanan video on demand Netflix selama 1 bulan dengan alasan berlangganan karena konten Netflix yang ditawarkan. 2. Berdasarkan analisis deskriptif dalam bentuk diagram batang, didapatkan hasil bahwa dari 26 indikator, mayoritas responden memilih jawaban setuju dengan 25 indikator atau pernyataan yang ada dalam kuesioner. 3. Pemodelan kepuasan dan loyalitas pengguna layanan video on demand Netflix menghasilkan model struktural dengan metode SAM-PLS sebagai berikut. Eta 1 sama dengan 0,178 C1 plus 0,283 C2 plus 0,240 C3 plus 0,320 C4 plus zeta 1. Eta 2 sama dengan 0,650 eta 1 plus 0,124 C1 plus 0,192 C2 minus 0,082 C3 plus 0,049 C4 plus zeta 2. Dengan hasil uji keseluruhan, model didapatkan nilai sebesar 0,876 yang dapat diambil kesimpulan bahwa nilai Goodness of Fit Index termasuk dalam kategori Goodness of Fit Lot karena nilai GOF sebesar 0,876 lebih besar dari 0,36. Maknanya adalah model dalam penelitian ini mempunyai kapabilitas yang tinggi dalam menerangkan data sehingga model yang terbentuk secara keseluruhan sudah sesuai. Saran, berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Model struktural atau inner model yang dihasilkan hanya terpaku pada 4 variabel eksogen, sehingga untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat melibatkan variabel-variabel eksogen lainnya yang mungkin berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna. 2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada respon
responden di daerah lain dengan menggunakan metode SEM yang lain. 3. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas tadi, diharapkan layanan video on demand Netflix dapat melakukan perbaikan terutama dalam hal kualitas informasi dan kualitas sistem agar dapat meningkatkan kepuasan pengguna Netflix dan juga melakukan perbaikan dalam hal kualitas informasi, persepsi kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan persepsi harga agar dapat meningkatkan loyalitas pengguna Netflix. Sekian presentasi hasil skripsi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.